Selamat datang pada kelas analisis real. Bahasan kita untuk kali ini adalah barisan monoton. Kita akan awali dengan definisi. Jika X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real, kita katakan X naik atau increasing jika memenuhi X1 lebih kecil atau sama dengan X2, X2 lebih kecil atau sama dengan X3, seterusnya Xn lebih kecil atau sama dengan Xn plus 1. Kita katakan X turun atau decreasing jika memenuhi X1 lebih besar atau sama dengan X2, X2 lebih besar atau sama dengan X3, seterusnya Xn lebih besar atau sama dengan Xn plus 1. Kita katakan X monoton jika salah satu, X naik atau turun. Berikut adalah contoh-contohnya. Barisan 3, 6, 9, 12, suku ke N-nya adalah 3N adalah barisan yang naik. Barisan A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4, suku ke N, A pangkat N, akan naik jika A lebih besar 1. Barisan yang turun adalah 1, setengah, sepertiga, seperempat, suku ke N-nya seper-N. Barisan A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4, suku ke N-nya A pangkat N, akan turun jika A terletak di antara 0 dan 1. Barisan yang tidak monoton contohnya adalah 1, negatif 2, 3, negatif 4, suku ke N-nya adalah negatif 1 pangkat N plus 1 dikali N. Sekarang kita akan lihat teorema konvergensi monoton yang berbunyi, suatu barisan bilangan real yang monoton adalah konvergen jika dan hanya jika barisan itu terbatas. Selanjutnya, jika X sama dengan Xn adalah barisan yang terbatas dan naik, maka limit Xn sama dengan suprimum himpunan Xn. Jika X sama dengan Xn adalah barisan yang terbatas dan turun, maka limit Xn sama dengan infimum himpunan Xn. Kita akan lihat buktinya. Dari teorema sebelumnya dikatakan bahwa barisan yang konvergen pasti terbatas. Bukti sebaliknya. Misalkan X barisan monoton yang terbatas, maka salah satu X naik atau turun. Misalkan X barisan yang terbatas dan naik. Karena X terbatas, terdapat M anggota bilangan real sedemikian sehingga Xn lebih kecil atau sama dengan M untuk setiap N bilangan asli. Melalui aturan kelengkapan atau completeness property, terdapat suprimum. Misalkan X bintang sama dengan suprimum dari himpunan Xn di bilangan real. Akan ditunjukkan bahwa X bintang sama dengan limit Xn. Jika diberikan epsilon lebih besar 0 sembarang, maka X bintang dikurang epsilon bukanlah batas atas dari himpunan Xn. Jadi terdapat XK sedemikian sehingga X bintang dikurang epsilon lebih kecil dari XK. Karena X barisan yang naik di mana XK lebih kecil atau sama dengan Xn, jika N lebih besar atau sama dengan K, maka X bintang dikurang epsilon akan lebih kecil dari XK, lebih kecil atau sama dengan Xn, lebih kecil atau sama dengan X bintang, dan lebih kecil dari X bintang tambah epsilon untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K. Jadi kita peroleh nilai absolut dari Xn dikurang X bintang lebih kecil epsilon untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K. Karena epsilon lebih besar 0 sebarang, kita dapat simpulkan bahwa Xn konvergen ke X bintang. Misalkan X barisan yang terbatas dan turun, maka barisan Y sama dengan negatif X sama dengan negatif Xn adalah barisan yang terbatas dan naik. Dari pembuktian di bagian A dapat ditunjukkan bahwa limit Y sama dengan suprimum himpunan negatif Xn. Sekarang limit Y sama dengan negatif limit X. Dan juga melalui latihan yang sudah dicoba sebelumnya, suprimum negatif Xn sama dengan negatif infimum himpunan Xn. Jadi limit Y sama dengan negatif limit X sama dengan infimum himpunan Xn. Maka X konvergen. Itulah bukti dari teorema konvergensi monoton.
Teorema konvergensi monoton menunjukkan bahwa barisan yang monoton dan terbatas memiliki limit. Juga teorema ini menunjukkan bahwa kita dapat menentukan limit barisan melalui suprimum atau infimum. Tetapi kadang tidak mudah sehingga kita dapat menggunakan metode lain. Kita akan lihat contohnya. Misalkan Y sama dengan YN didefinisikan secara induktif oleh Y1 sama dengan 1, YN plus 1 sama dengan 1/4 kali 2 YN tambah 3 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Akan dibuktikan limit Y sama dengan 3/2. Pertama, akan ditunjukkan bahwa Y memiliki limit. Untuk itu, akan ditunjukkan Y terbatas dan Y naik atau turun. Langkah berikutnya adalah menentukan limit Y. Kita akan mulai dengan menentukan Y terbatas. Y1 sama dengan 1. Y2 sama dengan 1/4 kali 2Y1 tambah 3 sama dengan 5/4. Y3 sama dengan 1/4 kali 2Y2 tambah 3 sama dengan 22/16. Dan seterusnya. Terlihat bahwa Y1 lebih kecil 2, Y2 lebih kecil 2, Y3 lebih kecil 2. Jadi akan dibuktikan bahwa YN lebih kecil 2 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Atau akan ditunjukkan Y terbatas menggunakan induksi matematik. Y1 sama dengan 1 lebih kecil 2. Benar untuk N sama dengan 1. Misalkan YK lebih kecil 2. Maka YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2YK tambah 3 lebih kecil dari 1/4 kali 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 7/4 yang adalah lebih kecil dari 2. Jadi kita sudah membuktikan bahwa YN lebih kecil 2 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Terlihat dari perhitungan di atas bahwa Y1 lebih kecil Y2 lebih kecil Y3. Akan ditunjukkan bahwa Y naik atau YN lebih kecil atau sama dengan YN plus 1 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Akan digunakan induksi matematik. Y1 lebih kecil dari Y2, berarti benar untuk N sama dengan 1. Misalkan YK lebih kecil atau sama dengan YK plus 1. Akan ditunjukkan YK plus 1 lebih kecil atau sama dengan YK plus 1 plus 1. Perhatikan bahwa YK plus 1 plus 1 sama dengan 1/4 kali 2 YK plus 1 tambah 3 yang akan lebih besar atau sama dengan 1/4 kali 2 YK tambah 3 dari pemisalan YK lebih kecil atau sama dengan YK plus 1. Jadi YK plus 1 plus 1 lebih besar atau sama dengan 1/4 kali 2 YK tambah 3 yang adalah YK plus 1. Atau YK plus 1 lebih kecil atau sama dengan YK plus 1 plus 1. Maka YN lebih kecil atau sama dengan YN plus 1 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Atau kita telah tunjukkan bahwa Y naik. Sekarang akan dihitung limitnya. Dari pembuktian 1 dan 2 maka barisan Y konvergen. Artinya Y memiliki limit. Karena Y terbatas di atas oleh 2, maka limit Y akan sebanyak-banyaknya sama dengan 2. Melalui teorema konvergensi monoton, menentukan nilai limit Y dapat melalui suprimum himpunan Xn. Tetapi itu bukanlah cara yang mudah. Ada cara lain untuk menentukan limit Y. Di sini akan digunakan teorema yang berhubungan dengan barisan ekor M yang sudah kita bahas sebelumnya. Didefinisikan bahwa YN plus 1 sama dengan 1/4 kali 2 YN tambah 3. Telah dibuktikan di atas bahwa barisan Y memiliki limit atau barisan Y konvergen. Misalkan limit Y sama dengan Y kecil. Maka menurut teorema 319 dari buku Elementary to Real Analysis karangan Bartle dan Shepard, barisan ekor 1, YN plus 1 juga konvergen, dan limit YN plus 1 sama dengan limit Y sama dengan Y kecil. Sehingga Y sama dengan 1/4 dikali 2Y tambah 3, yang jika kita jabarkan kita peroleh Y sama dengan 3/2. Jadi sudah kita buktikan bahwa limit Y sama dengan 3/2.
Sekarang kita akan lihat bagian yang lain dari barisan monoton, yaitu bilangan Euler. Misalkan En didefinisikan sebagai 1 tambah seper n pangkat n untuk n anggota bilangan asli. Barisan En terbatas dan naik sehingga barisan En konvergen. Akan kita buktikan nanti. Limit dari barisan En dikenal sebagai bilangan Euler E. Dengan nilai pendekatannya E sama dengan 2,718, 281, 828, 459, 045, dan seterusnya yang kemudian akan digunakan sebagai dasar logaritma natural. Mari kita buktikan bahwa barisan En terbatas dan naik sehingga barisan En konvergen. Melalui teorema binomial, En sama dengan 1 tambah seper n pangkat n dapat dijabarkan sebagai 1 tambah n per 1 kali seper n tambah n kali n min 1 per 2 faktorial kali seper n kuadrat tambah n kali n min 1 kali n min 2 per 3 faktorial kali 1 per n pangkat 3 dan seterusnya n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali 3, 2, 1 per n faktorial dikali seper n pangkat n. Jika kita bagi setiap suku ini dengan pangkat dari n yang ada di sini, kita akan peroleh En sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 dibagi 2 faktorial kali 1 dikurang seper n tambah 1 dibagi 3 faktorial dikali 1 dikurang 1 per n kali 1 kurang 2 per n. Seterusnya 1 per n faktorial dikali 1 dikurang seper n kali 1 dikurang 2 per n. Seterusnya kali 1 dikurang n min 1 per n. Dengan cara yang sama kita dapatkan En plus 1 adalah 1 plus 1 plus seperdua faktorial kali 1 dikurang 1 per n plus 1 dan seterusnya kita dapatkan seperti kita menguraikan En. Sekarang kita perhatikan bahwa untuk En memiliki n plus 1 suku, sementara En plus 1 memiliki n plus 2 suku. Selanjutnya setiap suku yang muncul di En lebih kecil atau sama dengan suku yang berhubungan di En plus 1. Kita lihat di sini, 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 1, 1 per 2 faktorial kali 1 min seper n lebih kecil dari 1 per 2 faktorial dikali 1 min seper n plus 1 dan seterusnya. Dan En plus 1 memiliki satu suku positif yang lebih. Oleh karenanya kita dapatkan bahwa 2 lebih kecil atau sama dengan E1, E1 lebih kecil dari E2, E2 lebih kecil dari E3, seterusnya En lebih kecil dari En plus 1. Jadi suku-suku dari E naik. Untuk menunjukkan bahwa suku-suku dari E terbatas di atas, kita catat bahwa jika P sama dengan 1, atau 2, atau 3, atau seterusnya N, maka 1 dikurang P per N akan lebih kecil 1. Lebih jauh lagi, 2 pangkat P min 1 akan lebih kecil atau sama dengan P faktorial, sehingga 1 dibagi P faktorial akan lebih kecil atau sama dengan 1 dibagi 2 pangkat P min 1. Oleh karenanya, jika N lebih besar 1, kita peroleh 2 lebih kecil En, dan lebih kecil dari 1 tambah 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 kuadrat, seterusnya tambah 1 per 2 pangkat n min 1. Karena 1 per 2 ditambah 1 per 2 kuadrat ditambah seterusnya 1 per 2 pangkat n min 1 akan sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 2 pangkat n min 1 yang artinya lebih kecil dari 1, maka kita dapatkan bahwa En akan terletak di antara 2 dan 3 untuk setiap n anggota n. Teorema konvergensi monoton mengimplikasikan bahwa barisan E konvergen pada bilangan real antara 2 dan 3, dan E kita nyatakan sebagai limit dari barisan ini. Sekarang kita akan lihat contoh penggunaannya. Tentukan konvergensi dan tentukan limit barisan 1 ditambah seper n pangkat n tambah 1.
Suatu barisan yang memiliki limit disebut konvergen. Jadi, kita akan cari limit 1 tambah 1 per n pangkat n plus 1. Itu adalah sama dengan limit 1 ditambah 1 per n pangkat n dikali 1 tambah 1 per n pangkat 1. Menurut teorema sebelumnya akan sama dengan limit 1 tambah 1 per n pangkat n dikali limit 1 tambah 1 per n. Karena limit 1 tambah 1 per n pangkat n adalah E, dan limit dari 1 per n adalah 0, maka akan sama dengan E dikali 1 tambah 0 atau sama dengan E. Maka barisan 1 tambah 1 per n dipangkat n tambah 1 konvergen dengan limit E. Itulah pembahasan kita tentang barisan monoton dan bagaimana cara penggunaan teorema konvergensi monoton dan penggunaan bilangan Euler. Selamat belajar analisis real. Sampai jumpa pada kelas analisis real berikutnya.